Selamat pagi Ibu Agi Bu Bidang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dan Ibu Maria. Baik. Perkenalkan, saya Biren Tasya yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu Bidan, saya kan baru lahiran kemarin. Jadi ini baru anak pertama, jadi saya pengen tahu bagaimana cara merawat bayi yang baik dan benar. Baik Ibu, di sini prosedurnya nanti saya akan menjelaskan terkait perawatan bayi baru lahir. Nah, tujuannya supaya Ibu mengetahui apa saja perawatan bayi baru lahir. Nah, di sini saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik Ibu, saya mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Mencuci tangan 6 langkah. Prosedurnya nanti saya akan menjelaskan beberapa perawatan bayi baru lahir. Nah, tujuannya supaya Ibu mengetahuinya lebih dalam lagi ya Bu ya, biar Ibu bisa melakukannya di rumah sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemberian ASI inklusif. Nah, pemberian ASI inklusif itu sangat bagus buat makanan bayi. Nah, itu biasanya pemberiannya dari pertama bayi baru lahir sampai 6 bulan tanpa ada tambahan makanan apapun. Pemberian itu paling sedikit 8 kali sehari. Jika adiknya mau menyusu, nanti ibunya langsung menyusui aja sampai kebutuhan bayi tercukupi. Ibunya selama lahiran sampai 6 bulan itu tidak boleh kasih makanan bayi kayak empasi, terus tambahan makanan lainnya tidak boleh. Nah, selama itu ibu cuma memberikan ASI saja. Kemudian saya akan menjelaskan cara kebersihan atau kehangatan bayi, yaitu dengan cara ibunya terus mempertahankan kontak antara kulit ibu dan bayi supaya bayinya tetap hangat begitu Ibu. Baik Bu. Kemudian ibunya memastikan bayinya diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian ibunya bisa memakaikan bayi menggunakan selimut yang hangat, kering dan bersih. Bila perlu bayinya memakai tutupan kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Kemudian ibunya juga bisa mengganti popok dan selimut sesuai keperluan saja ya Bu ya. Kemudian ibu bisa meraba telapak kaki bayi ibu. Bila teraba dingin, ibu bisa melakukan kontak kulit kepada bayi ibu. Bisa juga ibu tambahkan selimut ya Bu ya, biar bayinya tetap hangat. Kemudian ibu juga tetap menjaga suhu ruangan biar tetap hangat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi, yang dimana ibu harus tetap tidur bersama bayinya supaya memudahkan ibu, misalnya bayinya rewel begitu pengen menyusui, ibu langsung bisa menyusui di sebelahnya. Nah, kemudian sebaiknya pada malam hari ibu sebaiknya menggunakan kelambu jika di tempat tersebut rawan malaria. Nah, terus posisi tidur bayinya tidak boleh terlentang atau miring, takutnya hidung bayinya tertutup dan bayinya susah bernapas kayak begitu ya Bu ya. Jadi tidak boleh terlentang. Kemudian menjelaskan terkait perawatan pada tali pusat bayinya, yaitu yang pertama mencuci tangan. Sebelum membersihkan tali pusatnya, ibu bisa mencuci tangan sesudah dan sebelum ya Bu ya. Nah, kemudian ibu bisa melakukan perawatan tali pusat jika sudah mencuci tangan sebelum tindakan. Nah, terus ibunya jangan membungkus tali pusatnya atau mengoleskan cairan atau bahan apapun kepada bagian tali pusatnya ya Bu ya. Jadi tali pusatnya harus tetap dibiarkan terbuka. Nah, kemudian ibu bisa lipat popok di bawah tali pusat tersebut. Kemudian luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan dibersihkan. Tidak boleh ditutup apapun, dibiarkan saja ya Bu ya, tapi tetap kering, tetap bersih. Kemudian jika tali pusat kotor, ibu harus membersihkannya menggunakan air DTT atau air yang sudah dimasak.
kemudian didinginkan, kemudian ibu bisa mengoleskannya menggunakan itu ya Bu ya. Ibu bisa memperhatikan tanda-tanda infeksi pada tali pusat tersebut. Jika terdapat kemerahan atau di sekitar tali pusat, ibu bisa kayak ada cairan benana kayak begitu, ibu bisa membawanya ke fasilitas dekat atau rumah sakit terdekat supaya dilakukan tindakan lanjutannya. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer. Nah, saya akan menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai. Yang pertama, jika bayi tidak mau minum atau memuntahkan semuanya, kemudian kejang, terus bergerak hanya di rangsang, kemudian napas cepat lebih dari 60 kali per menit, kemudian napas lambat kurang dari 30 kali per menit, terus tarikan hidung dada ke dalam yang sangat kuat, kemudian merintih, kemudian jika teraba demam yaitu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, jika suhunya teraba dingin di bawah 36 derajat Celcius, kemudian nanah yang banyak di mata, terus pusat kemerahan meluas di dinding perut, terus diare, terus tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Jika terdapat kayak infeksi pada tali pusat tersebut atau demam kayak begitu, ibu bisa menghubungi fasilitas terdekat supaya dilakukan tindak lanjut. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Sudah Bu Bidan. Baik ibu, saya akan bertanya kepada ibu apakah ibu sudah jelas apa belum dengan saya jelaskan tadi. Apa saja tanda bahaya yang harus diwaspadai ibu? Tanda bahaya yang harus diwaspadai yaitu ketika suhu bayi lebih dari 38 derajat, suhu dingin kurang dari 36 derajat, bayi kejang, kemudian nanah pada mata bayi, kemudian bayi tidak mau menyusu, kemudian terdapat kemerahan pada bagian pusat. Baik ibu, ibunya sudah jelas ya Bu ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu Bidan. Sudah ya Bu ya. Baik ibu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang Bu Bidan. Kemudian mencuci tangan 6 langkah, terus lakukan pendokumentasian.